Seorang guru inovatif itu harus memiliki visi, misi, dan tujuan, lalu direncanakan, setelah itu diimplementasikan. Nah, itu harus didukung. Visi itu tidak hanya sekedar visi, tetapi harus didukung dengan komitmen. Komitmen men. Jadi Pak Guru dan Bu Guru itu komitmen sebuah pilihan. Sehingga kalau kita lihat, evaluasi dilakukan terus-menerus. Sehingga ada refleksi dan tindak lanjut. Nah, ini yang saya katakan. Maka kenapa di sini saya gambarkan membangun super team atau teamwork ya. Ini dari pilar yang saya tunjukkan. Ini ketika undang-undang ASN ini disahkan oleh pemerintah, ini harapannya ini bisa memberikan kontribusi nyata terhadap peningkatan kualitas dari ASN di Indonesia. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu, guru inovatif di abad 21 ya, di revolusi industri 4.0 harus senantiasa berliterasi dengan ratu lisa, rajin menulis dan membaca. Ini pilar yang tentu saja tidak bisa lepas dari upaya kita untuk bisa mewujudkan bagaimana pilar-pilar itu bisa menjadi sebuah kenyataan yang nantinya itu bisa mendukung program kita. Mau menulis dulu atau membaca dulu nggak masalah. Tetapi bagaimana kita mengaktifkan psikomotorik kita untuk menggerakkan sayap kreatif dan inovatif kita, akhirnya kita bisa produktif. Dan itu akan mendukung program capaian kita di bidang pendidikan, penelitian dan pengabdian, dan karya-karya akan terus dilahirkan dari situ. Bisa dalam bentuk buku, artikel jurnal, opini di media cetak, novel, antologi puisi, atau naskah-naskah drama, ataupun tulisan-tulisan yang lain. Sehingga Bapak dan Ibu, kalau kita lihat program dari apa yang disepakati oleh Forum Ekonomi Dunia tahun 2015, bahwa generasi abad 21 itu wajib menguasai 6 literasi dasar. Literasi baca tulis yang sering saya gaungkan, ayo berliterasi dengan ratu lisa. Membacalah untuk menulis dan menulislah untuk dibaca umat sepanjang hayat. Nah, komitmen ini menjadi salah satu bagian yang tak terpisahkan dari seorang guru untuk turut serta mendukung program gerakan pemerintah, gerakan literasi nasional, gerakan literasi sekolah. Dan literasi itu bukan sekedar membaca dan menulis, tetapi literasi menjadi salah satu bagian bagaimana kita melihat berbagai ranah untuk bisa melihat itu. Sehingga ada literasi baca tulis, ada literasi numerik, kemudian ada literasi sains, digital, finansial, literasi budaya, dan kewarganegaraan. Nah, kalau pilar-pilar itu semua kita lakukan, kita bisa memanfaatkan di era digital ini. Silakan Bapak Ibu lihat buku-buku digital yang disediakan oleh Kemeninfo ya, ada literasi digital.id, tadi oleh pemerintah disediakan di perpusna.go.id, dan ada ranah-ranah yang tentu saja guru-guru inovatif di Indonesia harus bergerak, menggerakkan sayap-sayap dari ide gagasan yang dimiliki lalu dikembangkan. Upayakan 1 semester bisa menghasilkan 1 PTK. Itu ketika kita kembangkan dari proses pembelajaran kita. Nah, kalaupun tidak, nanti dari situ dikembangkan lagi menjadi sebuah buku. Nah, dari program pengembangan ini tentu akan berdampak dari apa yang kita temukan di lapangan. Dari hasil-hasil pembelajaran kita di lapangan, pembelajaran kita di kelas, dan tentu itu akan berdampak. Bagaimana mendukung proses gerakan literasi digital di keluarga. Sekarang ini program gerakan-gerakan literasi yang mohon maaf, orang tua sekarang menjadi guru, mendampingi Bapak Ibu yang seharusnya murid-murid di sekolah, sekarang banyak di rumah. Nah, peran orang tua ini juga harus dilakukan koordinasi dan integrasi pembelajaran antara guru dan orang tua. Sehingga ada gerakan literasi digital di sekolah, di kampus, dan juga di masyarakat. Nah, semua program gerakan-gerakan literasi ini termasuk yang digaungkan oleh guruinovatif.id ini, tentu saja ini akan menjadi salah satu pilar pendukung gerakan literasi nasional untuk meningkatkan kualitas guru-guru kita. Nah, oleh karena itu, kita harus memiliki semangat untuk bisa merealisasikan berbagai ide dan gagasan itu ketika kita melihat dari berbagai jelajah literasi digital. Bapak Ibu bisa melihat berbagai motivasi semangat yang bisa kita temukan di YouTube. Bapak Ibu bisa melihat berbagai jelajah literasi digital yang tadinya Bapak Ibu ingin keluar negeri, belajar keluar negeri kesulitan, sekarang melalui YouTube, melalui channel YouTube, kemudian melalui Google, kita bisa berkeliling dunia. Kita bisa berselancar di sana untuk menambah wawasan digital, untuk menambah literasi kita, dan akhirnya kita bisa menguatkan ide dan gagasan itu, dan kita bisa mewujudkan bagaimana proses yang tadinya kita harapkan menjadi visi seorang pendidik. Bapak Ibu lulus kuliah dulu kan pengen jadi pendidik dan entrepreneur profesional. Dan ini Bapak Ibu tentu akan bisa melihat sejak lulus kuliah yang tadinya dari FKIP ya pengen jadi pendidik, sekarang non FKIP pun bisa menjadi seorang pendidik setelah ngikuti PPG, dan sekarang semua guru yang profesional itu harus sudah lulus PPG. Nah, kemudian
memiliki karakter dari kebiasaan dan pembiasaan menjadi sebuah keteladanan. Dan akhirnya Bapak Ibu terus ditingkatkan untuk menjadi guru yang bermutu, guru yang inovatif agar memiliki daya saing tinggi. Dan akhirnya Bapak Ibu akan disebut oleh teman-teman kita, "Wih, guru sukses dan luar biasa." Ini menjadi komitmen. Untuk menjadi seorang guru sukses dan luar biasa itu harus memiliki pembeda. Tadi saya katakan bagaimana guru memiliki PDB, positioning, different, dan branding. Nah, kekuatan itu salah satunya diwujudkan dengan Bapak Ibu memiliki karya. Satu guru, satu buku. Satu buku, satu artikel jurnal. Satu guru, satu antologi puisi. Ini kalau itu dilakukan secara utuh, maka komitmen-komitmen itu akan bisa menjadi kenangan sepanjang hayat. Karena apa? Kalau yang tadi saya katakan di sini Bapak Ibu sudah melakukannya, mohon maaf, ketika ini Bapak Ibu sudah bisa mewujudkan sampai tahapannya, mungkin sampai di sini sudah profesional, sekarang tinggal masuk ke tahap karakter. Apakah Bapak Ibu sudah bisa menjadi guru yang menjadi teladan? Apakah Bapak Ibu sudah betul-betul sudah mencanangkan visi menjadi pendidik entrepreneur profesional itu menjadi sebuah konsep yang terintegrasi? Lulus kuliah lalu menjadi pendidik yang profesional, yang berkarakter. Nah, kalau itu sudah separuh sudah tercapai, Bapak Ibu tinggal bagaimana meningkatkan mutu dan kualitas Bapak Ibu sebagai seorang guru inovatif. Dari proses pembelajarannya, dari karya-karyanya, lalu dari kebermanfaatannya. Nah, Bapak dan Ibu, kalau Bapak Ibu menjadi guru inovatif, tentu akan memiliki banyak manfaat. Nanti karya-karya yang dibaca orang, kemudian disitasi orang, dan akhirnya dari karya-karya itu menjadi nilai yang luar biasa. Dan inilah Bapak Ibu akan betul-betul sukses dan luar biasa. Sehingga Bapak Ibu akan betul-betul menjadi guru sepanjang hayat yang dikenang oleh murid-muridnya, oleh masyarakat, oleh semua umat manusia. Kalau gajah mati meninggalkan gading, harimau mati meninggalkan belang, manusia mati meninggalkan hutang. Meninggalkan nama baik. Ya. Nek guru meninggal, itu meninggalkan nama baik yang dikenang sepanjang hayat. Dan jadilah guru yang betul-betul dirindukan oleh muridnya. Dari kebijaksanaannya, dari kepiawaian dan keterampilannya, dari kesabarannya, dari kecerdasannya. Jangan sampai jadi guru yang galak. Galak tanpa dasar, galak tanpa alasan, yang penting galak. Jangan. Tidak lagi saatnya sekarang ini Bapak Ibu menjadi guru harus galak. Nanti kalau Bapak Ibu jadi guru yang galak, itu mohon maaf ya, murid-muridnya pas jalan-jalan pakai motor, stop. Kita lewat jalan sana saja, karena di sana ada kuburan guru yang galak. Ya, nanti ditinggal pergi. Tapi kalau guru yang bijaksana, guru yang sabar, guru yang keren, guru yang baik hati, tidak sombong, suka menabung lagi. Wah, stop, kita berhenti dulu. Wah, di sana ada guru saya yang baik hati, tidak sombong, suka menabung. Kita takziah dulu, kita doakan dulu di makamnya. Nah, itu. Lalu setiap saat murid-murid kita akan mendoakan kita. Dan itu menjadi bagian penting agar kita menjadi guru inovatif yang dikenang sepanjang hayat. Bapak dan Ibu yang kami hormati. Untuk bisa mencapai guru inovatif itu, Bapak Ibu real menjadi penulis pemula itu gampang. Kalau Bapak Ibu sebenarnya dari apa yang Bapak Ibu tuangkan dalam pembelajaran, dari perencanaan, dari pelaksanaan, dari pengembangan Bapak Ibu di kelas, itu lalu Bapak Ibu ceritakan kembali proses bagaimana Bapak Ibu merancang RPP. Bapak Ibu merancang RPP, kebingungan lalu copy paste. Apalagi sudah disediakan oleh guruinovatif.id, tinggal download. Wah, itu diceritakan. Wah, ini ternyata awal-awal itu boleh nggak apa-apa. Awal-awal karena saya kesulitan dikejar waktu, maka saya memanfaatkan yang sudah diberikan dan difasilitasi oleh guruinovatif.id. Tetapi saya tidak hanya berhenti di situ. Saya upayakan dari situ menggunakan ATM. Amati, tiru, modifikasi. Kenapa? Karena guru pemula. Guru pemula posisinya belum banyak pengalaman, mau tanya guru senior juga tidak ketemu karena semua online, maka menggunakan data-data jelajah literasi. Sehingga apa? Ini akan menjadi kawan yang luar biasa. Mau tanya Pak Heru ya lagi istirahat sehingga tidak bisa bertanya pada Pak Heru, sehingga posisinya nanti akan tidak ketemu lagi. Nah, tapi karena Pak Heru sudah tidak istirahat lagi, kita bisa tanya Pak Heru. Lah, ini menjadi bagian penting bagaimana kita menjadi sosok guru teladan yang nantinya bisa bercerita dari perencanaan, pelaksanaan, pengembangan, lalu proses pembelajaran itu kita kemas dengan metode pembelajaran berbasis proyek atau metode pembelajaran berbasis kasus yang nanti bisa kita kemas sampai evaluasinya, dan hasilnya, outputnya, karyanya mereka kita pajang baik bentuk digital
Nanti Bapak Ibu bisa lihat di channel-channel YouTube saya, channel-channel YouTube dengan mahasiswa-mahasiswa saya, itu karya-karya yang kolaboratif. Mereka hasil kerjanya saya minta dikemas dalam bentuk digital, sehingga akan dikenang sepanjang masa, dan itu menurut Ustadz Heru, itu ada 3 pahala yang tidak akan pernah putus. Ya, 3 amalan yang tidak akan pernah putus pahalanya. Anak soleh-solehah, amal jariah, dan ilmu yang bermanfaat. Nah, ini bisa dimanfaatkan. Dan ini didukung oleh Ustadzah Mia. Wah. Bahwa untuk bisa mewujudkan itu tentu akan bisa peran kita sebagai guru itu bisa menunjukkan bagaimana proses itu kepada mahasiswa kita kalau dosen, pada murid-murid kita kalau guru. Nah, sehingga dari proses itu mereka tahu. Ketika memang mereka tidak lulus, ya tahu prosesnya. Dan ini bagian-bagian inovasi yang kita lakukan. Nah, oleh karena itu, hasil ini nanti tentu bisa bervarian. Bapak Ibu sekarang ini pembelajaran berbasis proyek, pembelajaran berbasis masalah, berbasis kasus, ini menjadi bagian-bagian yang tentu akan mengindahkan mereka. Apalagi sekarang ini, kalau Bapak Ibu lihat, gerakan Mas Menteri di MBKM, Merdeka Belajar Kampus Merdeka, dan juga ada guru penggerak. Ini sekarang ini yang dicari guru-guru yang bergerak loh ya. Kalau guru-guru yang tidak bergerak lagi, wah berarti sudah dimuseumkan ya. Maka Bapak Ibu dulu harus bisa menjadi guru-guru yang bergerak. Kalau tidak bergerak, siap-siap dimuseumkan. Gitu ya men. Nah, oleh karena itu, kalau kita sudah sampai tahapan itu, jangan sampai kita tidak kompeten. Kuncinya adalah profesional. Guru kreatif, inovatif, produktif, dan mulia abad 21 itu harus profesional, dan tentu karya-karyanya akan selalu ditunggu. Dan tentu saja pembelajaran yang ditemukan guru-guru inovatif ini akan selalu menjadi salah satu bagian penting. Guru pemilik kelas, guru yang akan membuat inovasi, murid-murid kita akan mengikuti, dan publik akan menyertai guru-guru di Indonesia. Nah, oleh karena itu, inilah pengembangan profesi berkelanjutan untuk guru-guru di Indonesia. Jadi kalau kita lihat di Permenpan nomor 16 tahun 2009, Bapak Ibu itu harus memiliki profesi pengembangan berkelanjutan. Pengembangan diri, seperti hari ini Bapak Ibu nanti kan dapat sertifikat. Berapa jam saya belum tahu, Mbak Rosa yang tahu. Itu bisa menjadi bagian pengembangan diri. Lalu karya inovatifnya apa? Karya inovatifnya Bapak Ibu dari hasil ini nanti Bapak Ibu mengembangkan tadi. Bapak Ibu bisa nulis antologi puisi, nanti jadi karya inovatif, ya. Kemudian Bapak Ibu menghasilkan misalnya buku, nanti bisa menjadi bagian yang tentu saja bisa kita wujudkan jadi publikasi ilmiah dalam bentuk artikel jurnal. Nah, kemudian modul, kemudian buku teks. Nah, ini semua menjadi bagian-bagian pengembangan yang kita lakukan. Bapak Ibu mengubah lagu, menciptakan lagu menjadi karya inovatif. Kemudian membuat inovasi-inovasi lainnya. Nah, oleh karena itu Bapak dan Ibu, dalam proses pembelajaran guru inovatif, Bapak Ibu harus melakukan inovasi yang berintegrasi, yang terintegrasi, blended learning. Bagaimana mengintegrasikan komponen-komponen digital dengan komponen-komponen manual. Bapak Ibu menggunakan digital iya, manual iya. Saat-saat tertentu Bapak Ibu ketemu di sekolah itu menggunakan sistem konvensional. Tapi ketika proses pembelajaran berbasis Google Classroom ataupun fasilitas-fasilitas media lainnya itu berbasis digital. Nah, disinilah kekuatan kita, guru-guru inovatif di Indonesia. Tentu tidak bisa melepaskan diri bahwa komponen yang kita lakukan ini terintegrasi. Baik komponen yang bisa kita akses melalui online, komponen yang bisa kita akses dalam berbagai sinergisitas pembelajaran kita, dan tentu dari pengalaman-pengalaman kita. Ya, nah Bapak Ibu, selalu saya katakan guru inovatif itu harus memiliki mimpi. Sehingga kalau mimpi-mimpi itu kita miliki, maka sistem pembelajaran kita akan senantiasa bisa kita tuangkan dalam ide dan gagasan yang real. Dan ini mimpi-mimpi itu Bapak Ibu harus Bapak Ibu yang mewujudkan. Bermimpilah Bapak Ibu 1 tahun menghasilkan 1 buku, maka Bapak Ibu akan meyakini bahwa itu Bapak Ibu menghasilkan 1 buku. Dan itu harus Bapak Ibu miliki dan tanamkan pada anak didik kita, yakni PPK Penguatan Pendidikan Karakter, untuk berjiwa nasionalisme, memiliki integritas yang kuat, memiliki kemandirian, gotong royong, dan religius. Ini menjadi pilar paket pembelajaran Bapak Ibu yang harus disematkan. Bagaimana mereka memiliki rasa nasionalisme yang tinggi. Saya melalui pembelajaran bahasa selalu saya kuatkan di awal dan di akhir. Aku cinta bahasa Indonesia. Aku bangga bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia luar biasa. Nah, tepuk tangan sambil senyum 228. Ini bagian cara menguatkan kita. Integritas kita canangkan mereka bagaimana meniti karir mereka nanti harus diikuti dengan kejujuran. Jadi orang yang jujur itu di mana-mana akan senantiasa diterima oleh publik. Lalu mandiri. Di saat mereka harus menjadi manusia individu,
manusia sosial dan manusia religius. Ini harus disatukan. Bagaimana mereka berkolaborasi gotong royong. Di sini kekuatan mereka harus kita satukan. Dan juga mereka menjadi makhluk religius. Ini bagian yang tak terpisahkan. Oleh karena itu saya berharap Bapak Ibu menjadi guru dan dosen abad 21 di revolusi industri 4.0 itu harus memiliki kompetensi berkomunikasi secara lisan dan tulis. Bagaimana Pak Heru menyampaikan inovasi-inovasinya pada kepala sekolah, kepada pengawas. Ini bagian dari komunikasi lisan dan tulis. Melaporkan secara tertulis, lalu mempresentasikan dengan lisan. Lalu bagaimana kita bisa bekerja secara mandiri dan bekerja super team. Ini harus dibangun. Lalu bagaimana kita mengintegrasikan wawasan teknologi dan pengetahuan kita. Dan akhirnya itu akan bisa mengantarkan kita untuk selalu berpikir analitis dan berpikir logis. Ini sosok guru inovatif masa depan dan di abad 21 saat ini. Dan Bapak Ibu dari sekian yang hadir pada siang hari ini tentu akan bisa menjadi salah satu pilar pendukung guru inovatif Indonesia, guru penggerak Indonesia yang diharapkan bisa menghasilkan multi generasi Indonesia yang keren dan luar biasa. Nah, Bapak dan Ibu yang kami hormati, Bapak Ibu akan menghasilkan calon-calon pemimpin masa depan, yakni melalui murid-murid kita, melalui mahasiswa kita, dan akhirnya saya berharap untuk menanamkan komitmen kita bersama-sama, maka jadilah guru dan dosen hebat yang bermanfaat. Bapak Ibu merasa dan mengatakan hebat, tapi kalau nggak ada manfaatnya sama dengan kosong. Oleh karena itu, jadilah guru hebat dan bermanfaat. Jadilah guru dosen sejati yang menjadi inspirasi. Karena dari karya-karya Ibu akan selalu menginspirasi multi generasi NKRI. Yang ketiga, jadilah guru dan dosen bermartabat yang maslahat untuk umat. Nah, kalau 3 komitmen ini Bapak Ibu menjadi guru dan dosen hebat yang bermanfaat, menjadi guru dan dosen sejati yang selalu memotivasi dan menginspirasi, menjadi guru dan dosen dan bermartabat yang maslahat untuk umat, saya yakin Bapak Ibu akan selalu menyinari dunia. Sehingga Bapak Ibu akan selalu menyinari dunia, sehingga bisa menjadi seperti bintang, bulan, dan matahari yang selalu menyinari bumi sepanjang hari, baik tampak maupun tidak tampak oleh manusia. Dan itu komitmen kita untuk selalu melaksanakan 5B. Bagaimana bersilaturahmi, berkomunikasi, berkolaborasi, beraksi, dan berliterasi dengan Ratu Lisa, rajin menulis dan membaca. Membacalah untuk menulis dan menulislah untuk dibaca umat sepanjang hayat. Dan itu komitmen kita bersama-sama. Bapak dan Ibu yang kami hormati, terima kasih. Ini menjadi pemantik diskusi kita. Semoga kita akan senantiasa bisa menjadi guru-guru inovatif Indonesia yang terus berkarya menghasilkan inovasi-inovasi yang bisa dinikmati untuk seluruh negeri. Terima kasih Bapak Ibu, bersama saya Muhammad Rohmadi Ratu Lisa. Semoga senantiasa akan bisa menginspirasi dan motivasi kita bersama untuk menjadi penulis yang keren dan luar biasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.